Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta semua kementerian dan juga lembaga untuk mempercepat proses perizinan pengadaan bahan pangan khususnya menjelang bulan Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri agar stok dan juga harganya bisa terkontrol dengan baik. Nah, namun faktanya di lapangan seringkali beberapa pihak itu cukup kesulitan untuk mendapatkan daging, khususnya adalah daging kerbau India. Benarkah Bulog ini memonopolinya? Kita akan membahasnya bersama dengan Mas Khairul Anam, redaktor Majalah Tempo yang hari ini sudah bergabung di Cakap-Cakap. Halo Mas Anam. Halo, selamat sore. Selamat Mbak sore Jihan. juga Mas Anam. Makasih kali ini sudah Ya. join di Cakap-Cakap bersama dengan pemirsa juga. Nah, Mas Anam, membahas soal cover Majalah Tempo pekan ini. Soal berebut daging kerbau India. Nah, mungkin sebelum kita membahas teknisnya lebih jauh, boleh disampaikan dulu kira-kira apa pertimbangan dari Majalah Tempo mengangkat tema ini, apa juga persoalan di baliknya dan sebagainya. Ya, terima kasih Mbak Jihan. Sebetulnya isu daging kerbau ini bukan isu baru ya. Dia sudah sempat jadi polemik sejak beberapa tahun lalu begitu. Tetapi akhir-akhir ini ada beberapa peristiwa yang membuat bahwasanya isu daging kerbau ini belum selesai. Gitu. Misalnya terakhir kemarin itu pemerintah kan sudah menetapkan bahwasanya mereka tetap menugaskan Bulog untuk mengimpor daging kerbau dari India ini. Kuotanya tahun ini 100.000 ton ya. Nah, ternyata di balik penugasan itu sudah ada peraturan yang berubah ternyata. Jadi ada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2022 yang diresmikan kalau tidak salah di bulan Maret atau April tahun lalu, itu sudah membuka kesempatan kepada perusahaan swasta untuk bisa mengimpor langsung daging kerbau dari India. Begitu. Baik. Nah, soal daging kerbau India sendiri, mungkin boleh cerita juga sama pemirsa soal bagaimana mulanya terbentuk pasar daging kerbau India ini. Karena kan kita tahu sebenarnya masyarakat kita tuh lebih sering mengkonsumsi daging sapi, tapi ini daging kerbau. Itu kenapa Mas Anam? Iya, daging kerbau ini mulanya masuk secara legal gitu ya, tahun 2016. Dan sampai hari ini pun mereka terus masuk daging-daging kerbau dari India ini dan sudah mulai mengambil pasar yang relatif besar gitu di pasar daging nasional kita. Nah, mungkin buat konsumen rumah tangga gitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang biasa mengkonsumsi daging baik itu buat steak atau buat olahan daging, barangkali jarang mengkonsumsi ini. Karena ya barangkali daging kerbau ini belum masuk dalam khasanah kuliner kita gitu ya. Karena kalau kita ngelihat di sawah-sawah gitu, kerbau itu kan buat bajak sawah gitu, dia berkubang dan lain-lain, dan kita belum pernah gitu, tidak seperti sapi, kita makan daging sapi gitu, tapi kita jarang makan daging kerbau gitu kan. Nah, kita mungkin mundur dulu ke tahun 2016, waktu itu kan pemerintah membuka keran impor daging kerbau. Tujuannya untuk memberikan opsi daging murah untuk masyarakat. Karena waktu itu harga daging sapi lokal naik terus, kemudian harga daging sapi beku yang banyak dari Australia, New Zealand atau Selandia Baru itu juga ikut naik. Padahal waktu itu mungkin sekitar 100 ribuan lebih ya per kilogram gitu ya. Sehingga ini turut menyebabkan memicu inflasi juga gitu. Sehingga waktu itu karena masyarakat kita juga mulai naik konsumsi dagingnya, sehingga butuh opsi untuk menghadirkan daging yang lebih murah gitu. Nah, makanya muncullah opsi daging kerbau India ini gitu. Oke, tapi sebagai barang baru begitu ya, ada nggak sih tantangan yang ditemui ketika pertama kali masuk ke Indonesia? Karena kan tadi biasanya sapi, sekarang meskipun dia menggantikan begitu ya, tapi pasti nggak gampang kan masuk ke sebuah negara baru yang biasanya sapi gitu. Ya, benar. Bukan hanya soal ini ya, soal selera
makan orang di Indonesia, tapi juga soal kehalalan dan lain-lain itu kan sempat awalnya jadi isu waktu itu. Cuman seperti biasa gitu ya, ketika ada produk baru yang ingin masuk ke pasar, dia harus mencari pasar dulu. Nah, pasar pertama kali yang disasar oleh kerbau ini ternyata olahan. Jadi olahan makanan, misalnya bakso gitu. Jadi kami sempat berkomunikasi gitu, menggali informasi dari kawan-kawan pengrajin bakso, ada APMISO ya, Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso. Mereka lah ini yang mula-mula memperkenalkan penggunaan daging kerbau untuk bakso gitu kan. Cuman kita belum pernah kan ngelihat di warung-warung bakso itu ada daging bakso kerbau gitu. Bakso daging pernah nggak? kerbau. Belum pernah. Iya, Belum iya. tahu gitu ya. Itu. Jadi memang tetap ada tantangannya. Iya. Salah satu tadi diperkenalkan oleh Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso. Oke, baik. Nah, Mas Anam, kalau ngomongin keunggulannya sendiri, selain tadi harganya relatif lebih murah ketimbang daging sapi, apalagi sih? Saya bukan ahli daging, tetapi kami banyak wawancara dan berdiskusi dengan teman-teman pebisnis atau pedagang daging atau orang-orang yang mengolah daging kerbau. Keunggulan daging ini selain tentu saja murah ya, itu juga ternyata lemaknya lebih rendah, gitu kan. Dan ya mungkin kalau serat alat itu apakah keunggulan atau kelemahan saya nggak tahu ya, selera orang nih ya. Cuman dia memang jauh lebih murah dan barangkali karena teksturnya yang alot itu bisa diolah untuk beberapa jenis makanan yang tidak bisa diolah dari daging sapi lokal atau daging sapi Australia atau daging sapi yang lain. Itu sih. Tapi sekarang bagaimana? Pangsa pasarnya tadi sudah menerima atau bahkan justru permintaannya semakin melonjak atau? Sebetulnya kami sempat kesulitan untuk mendeteksi seberapa besar pasar daging kerbau sekarang. Karena misalnya kalau Mbak makan atau pemirsa makan di ini ya, makan di restoran Padang gitu kan ada menu rendang, dendeng dan lain-lain gitu. Kami menggali informasi dari para distributor dan lain-lain, banyak restoran-restoran itu menggunakan daging kerbau. Bahkan restoran-restoran waralaba di mall-mall dan lain juga banyak yang menggunakan, tetapi mereka jarang mendeklarasikannya, menyampaikannya ke konsumen. Alasannya? Mungkin mereka khawatir kalau tahu konsumen tahu bahwasanya itu daging kerbau, barangkali mereka akan berpikir ulang untuk makan lagi di situ. Gitu. Tetapi kalau misalnya ada yang tanya, barangkali akan dijawab secara jujur ya. Tapi kadang kan konsumen kita ya selama daging itu halal gitu kan, dan tidak ada persoalan ya, saya pikir secara rasa kayaknya nggak terlalu beda jauh gitu ya. Itu. Nah, baru kemudian kami bisa mendapatkan angka pasar yang firm itu, yang firm ketika melihat data dari Badan Statistik BPS. Nah, di situ dari tahun 2017 sampai tahun 2021, seperti yang kami tulis di majalah Tempo, pangsa pasar daging kerbau di antara daging impor itu sudah 31%. Di antara daging-daging impor? Di antara semua daging impor. Dia hanya kalah dari daging sapi Australia yang 40%. Ya, karena memang daging Australia sudah lebih lama ya masuknya ke Indonesia gitu. Tapi daging India ini yang lebih baru-baru ini masuk, dia udah nyalip pangsa pasarnya daging sapi New Zealand atau Amerika dan negara-negara lain itu. Ya berkat harganya yang jauh lebih murah itu ya. Dan kalau ditanya siapa penggunanya atau konsumennya, nah kami dapat informasi itu banyak penggunanya adalah tadi para pedagang mie dan bakso itu, kemudian industri pengolahan yang menghasilkan bakso kemasan atau sosis gitu, dan restoran-restoran yang menghadirkan atau menyuguhkan menu-menu berbahan dasar daging.
gitu. Oke, sangat bersaing ya ternyata dibandingkan dengan komoditi impor lainnya. Karena tadi sempat hampir mengungguli daging sapi mana Mas, Australia? Australia, iya, iya, iya. Karena harganya memang jauh ya, bedanya sangat signifikan gitu. Em, walaupun perlahan-lahan harganya naik ya, kerbau perlahan harganya naik, tapi dia tetap jauh bedanya gitu. Sekarang mungkin kalau pemirsa atau Mbak Jihan pengen daging kerbau ya, pengen nyoba itu di marketplace itu ada. Harganya untuk yang ukuran 9 on itu sekitar 79.000, untuk yang 1 kilogram dia 85.000 per kilo. Sementara daging sapi Australia atau daging sapi impor negara lain itu bisa 100.000 lebih per kilogram gitu. Jadi dengan harga yang mahal pun dia masih jauh lebih murah dengan pesaingnya. Walaupun dia masih lebih murah. Oke, Iya. nah jadi dengan segala keunggulan itu, persoalan apa sih Mas yang dihadapi oleh masyarakat saat ini terkait daging kerbau India itu? Apa benar itu tuh cukup sulit didapatkan oleh beberapa pihak? Misalnya tadi asosiasi mie ayam dan bakso. Ya, saya pikir isu daging kerbau ini tidak terlalu banyak jadi pembicaraan gitu ya, atau tidak terlalu seksi di masyarakat karena penggunanya kebanyakan bukan masyarakat langsung, tetapi industri atau baik industri kelas berat gitu ya, kayak pabrikan atau yang UMKM. Sementara masyarakat belum terlalu terbiasa mengkonsumsi daging kerbau sehingga isunya tidak turun ke masyarakat. Tetapi isu ini harga daging kerbau yang naik terus ini sudah dirasakan oleh pelaku industri yang menggunakan daging kerbau gitu. Nah, kenapa ada indikasi bahwasanya harga daging kerbau ini naik terus? Kalau kita ingat misalnya di pertama kali mereka masuk 2016 gitu ya, itu harga daging kerbau itu barangkali di angka 60 ribuan mungkin 50 atau 60 ribuan. Bisa dicek di histori harganya ya. Nah, sekarang jadi 85 ribu. Itu naiknya udah 25 ribu gitu. Dalam rentang mungkin 6 tahun, 6-7 tahun ya. Dan kalau kita cek harga aslinya di India, ini kan harga yang terbuka sebetulnya ya, yang kita bisa cek misalnya di data ekspor impornya India atau misalnya di data harga dunia yang lain gitu kan. Kita gampang tinggal membandingkan antara berapa volume daging yang diimpor dan berapa nilainya bandingkan dengan negara-negara lain. Relatif harga daging kerbau yang Indonesia dapat, yang Bulog impor selama ini, itu memang lebih tinggi, lebih mahal gitu. Jadi misalnya kalau di Malaysia itu mereka dapat sekitar 2,8 dolar per kilo. Indonesia ngimpornya di angka ya 3 lebih dolar per kilo. Nah, selisih harga asli itu belum perhitungkan selisih ketika nanti Bulog ngimpor, kemudian dari Bulog turun ke distributor. Nah, ini dari harganya yang udah mahal di awal, kemudian rantainya juga panjang gitu. Nah, ini yang membuat pengguna daging kerbau kita jadi lama-lama nggak tahan juga. Baik. Begitu. Mas, tadi menarik yang soal perbandingan harga ketika sudah masuk di Indonesia jika dibandingkan dengan beberapa negara lain di Asia Tenggara ya. Kira-kira sebabnya apa tuh Mas seperti itu? Kenapa kok lebih tinggi di Indonesia gitu? Ada banyak faktor ya. Mungkin kawan-kawan di Bulog menjelaskan bahwasanya perbedaan itu terjadi karena spek yang berbeda juga. Jadi Bulog misalnya menyampaikan mereka belinya lebih mahal karena mereka mengambil spek daging yang bagus gitu. Ya, katakanlah daging semua ya. Nggak ada tetelannya dan lain-lain gitu kan. Nah, tetapi kami bandingkan gitu dengan spek itu sebetulnya umum ya. Maksudnya ya ini buat saya tidak terlalu paham dengan spek daging, tapi relatif misalnya 60-40 lah, bagian depan daging itu sekitar ya hind quarter itu 60%, fourth quarter 40%. Speknya mungkin itu aja gitu. Dan harganya juga ya relatif
barangkali kita tidak bisa menjudge ya, misalnya oh ya karena Malaysia lebih murah mungkin Bulog dapatnya lebih mahal dan kita nggak, mungkin menuding wah jangan-jangan ini udah kemahalan atau harganya di up, kami nggak tahu. Tetapi begini prinsipnya, inilah kelemahannya kalau monopoli gitu kan. Jadi selama ini impor daging kerbau itu kan dimonopoli, hanya bisa dilakukan oleh Bulog lewat penugasan pemerintah. Jadi pemerintah menugaskan ke Bulog untuk mengimpor daging kerbau India. Hanya Bulog. Hanya Bulog, tidak ada yang lain. Nah, ini kan kemudian menyebabkan masyarakat pengguna tidak punya pilihan harga lain gitu. Ya udah terima aja harga yang didapat oleh Bulog gitu kan. Tetapi kalau misalnya ini dibuka kesempatan impornya, pengguna daging kerbau atau konsumen daging kerbau itu punya pilihan gitu. Punya pilihan artinya ya pengimpor juga pasti mereka akan berusaha untuk kompetitif. Kompetisi ini ada sehingga mereka akan mencari daging terbaik dengan harga yang terbaik gitu. Dan dampaknya pasti akan berdampak positif ke konsumen. Mereka dapat harga terbaik, mereka dapat daging terbaik gitu. Ini kemudian menghapus kecurigaan bahwasanya jangan-jangan harga daging kerbau kita ini kemahalan bener. Maksudnya bukan harga real gitu. Karena tidak ada pembandingnya gitu. Kita tertutup, nggak punya kesempatan untuk dapat harga pembanding, itu sih. Oke, dan sejauh ini bagaimana upaya pemerintah untuk merapihkan harga yang tadi disebut dugaannya ada monopoli ya? Sementara pasti masyarakat sudah berteriak juga dong kalau ternyata memang penggunanya meskipun bukan masyarakat langsung, tapi banyak gitu. Ya, pemerintah sebetulnya sudah mendeteksi ya ada masalah dalam tata niaga daging kerbau impor ini. Waktu itu tadi yang saya sebutkan, pemerintah sudah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2022 yang merevisi peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2016 bahwasanya pemerintah membuka kesempatan kepada kalimatnya adalah pelaku usaha lain untuk bisa mengimpor langsung daging kerbau dari India. Pelaku usaha lain itu adalah swasta gitu kan. Jadi bukan hanya BUMN. Salah satu alasan utamanya adalah bisa dibaca di penjelasan PP 11 2022 itu adalah karena sistem tata niaga impor daging kerbau belum optimal, dibuktikan dengan harga yang naik gitu kan, tidak bisa menjalankan peran sebagai stabilisasi harga. Pemerintah membuka peluang kepada pelaku usaha lain untuk melakukan impor sendiri gitu. Artinya pemerintah sudah sadar ada problem di situ. Ya. Kemudian untuk bisa menjadi pelaku yang ditunjuk atau maksudnya jadi tangan yang secara resmi ditunjuk pemerintah itu, apakah ada persyaratan tertentu? Nah ini tantangannya di sini gitu kan. Jadi kadang di kita itu ketika peraturan terbit atau berubah itu tidak langsung serta-merta bisa terlaksana gitu kan ya. Okay. Nah ini juga ada problemnya di sini. Jadi memang kalau sudah keluar memang PP itu, tetapi ada kunciannya bahwasanya untuk kuota impor itu masih harus ditetapkan oleh rapat koordinator terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang melibatkan kementerian lembaga yang mengatur tata niaga ini, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, dan lain-lain, Menteri BUMN dan lain-lain. Nah, disitulah nanti ditetapkan kalau misalnya dalam neraca pangan itu misalnya butuh impor berapa, itu nanti ditetapkan. Ya, impor sekian untuk tahun sekian. Nah, masalahnya yang kami temukan rakortas terakhir, rapat koordinator terbatas terakhir, kapan tuh? Itu tanggal 25 Januari. Sebulan lalu ya, pas sebulan lalu berarti ya, 25 Januari itu masih menugaskan Bulog sebagai importir kerbau. Satu-satunya? Satu-satunya, 100.000 ton. Artinya komitmen awal tadi tidak sesuai dengan rencana? Belum ada. Belum ada ya? Belum ada.
Oke, begitu Begitu. ya sampai sekarang. Apa sebabnya Mas? Kenapa I- kenapa ada ketidaksesuaian itu? Iya, mungkin ini perlu liputan lagi ya, liputan lebih dalam lagi gitu kan. Cuman ya kenyataannya begitu, tetapi proses untuk membuka swasta bisa impor langsung ini sudah dimulai oleh Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian. Jadi mereka sudah mulai mensosialisasikan waktu itu di akhir atau di awal Desember ya, mensosialisasikan syarat-syarat bagaimana perusahaan-perusahaan importir swasta ini bisa mengimpor daging kerbau secara langsung gitu. Dan kemarin awal Februari itu Kementerian Pertanian sudah menerbitkan daftar 19 perusahaan yang terverifikasi bisa mengimpor langsung daging kerbau. Ini ada 19 perusahaan swasta. Mereka sudah terverifikasi. Tapi ya hanya verifikasi aja gitu. Belum maju lagi. Belum maju lagi. Jadi ini ada perusahaan yang bisa ngimpor, tapi nanti kan tergantung kuotanya dibuka apa enggak gitu kan. Ini kunciannya jadi nanti di Kementerian Koordinator Perekonomian yang menyelenggarakan Rakortas itu. Baik, nah posisinya sebetulnya gimana sih Mas? Nih ada Bulog yang penugasan tunggal ibarat kata sama nih Kementerian Pertanian, tapi dia juga sudah ada ikhtiar begitu ya untuk membuka keran impor ini juga untuk swasta. Yeah. Mereka gimana? Ntar bakalan tabrakan nggak nih? Iya, ini kan sebetulnya kebijakan yang dipilih pemerintah ya. Yang kalau kebijakan itu berarti panduannya adalah peraturan. Peraturan sudah ada, PP 11 2022 itu. Yang memberikan kesempatan kepada swasta juga untuk impor karena pertimbangannya ya untuk mengejar harga yang adil gitu kan, supaya harganya ya stabil, tidak kemahalan dan lain-lain, supaya ujungnya adalah masyarakat atau konsumen menikmati harga yang kompetitif gitu. Nah, tapi yang kami temukan adalah Bulog memang berusaha untuk mempertahankan monopoli impornya mereka. Oh iya, ya. Indikasinya apa? Itu tadi hasil Rakortas 25 Januari dan seperti yang disampaikan oleh manajemen Bulog, ya mereka berusaha untuk mempertahankan, mungkin dengan alasan mereka adalah supaya supaya bisa menjaga kualitas daging. Gitu. Menjaga kualitas daging. Ya, kualitas spek daging gitu ya. Mereka beranggapan kalau misalnya nanti importernya banyak, jenis dagingnya bermacam-macam gitu dengan spek yang bermacam-macam, nanti kalau ada daging kerbau yang jelek, jangan-jangan dia yang disalahkan. Nah itu alasan dia, ya kita menerima saja itu kan. Itu yang disampaikan oleh Bulog, kami menerima begitu. Tetapi begini, pertimbangannya adalah bagi kami ya, memang impor daging kerbau daging kerbau yang dimonopoli oleh Bulog ini sejak 6 tahun terakhir memang memberi keuntungan yang luar biasa buat Bulog secara korporasi gitu ya. Misalnya? Ya indikasinya Bulog hari ini sudah nggak rugi lagi gitu. Karena dengan bisnis impor daging ini mereka menikmati keuntungan yang lumayan gitu kan. Ya itu plusnya. Minusnya masyarakat tidak bisa menikmati harga yang kompetitif di daging kerbau impor ini. Jadi tinggal pemerintah yang memilih mau membelain quote unquote gitu ya, mau membelain Bulog atau mau membelain masyarakat gitu. Nah, Mas Anam, ini di laporan utama majalah Tempo ada ditulis sebuah perusahaan bernama PT Suri Nusantara Jaya. Nah, itu mereka ini siapa? Kemudian apa perannya dalam proses perdagangan daging kerbau India ini? Ya. PT Suri ini sebetulnya sama saja ya seperti perusahaan importir yang ada, importir daging atau distributor daging yang ada di Indonesia gitu kan, ada banyak gitu. Tetapi dalam 6 tahun terakhir perannya ini sangat dominan begitu dalam tata niaga daging kerbau impor karena mereka terdaftar sebagai distributor Bulog, distributor daging kerbau India yang diimpor oleh Bulog gitu. Memang secara tertulis terdaftarnya adalah dia bukan satu-satunya distributor yang terdaftar, bukan satu-satunya.
Tetapi dari penelusuran yang kami dapatkan, setiap perusahaan atau distributor atau pedagang besar yang ingin beli daging kerbau, belinya ke Suri, tidak bisa ke tempat lain. Tidak bisa beli langsung ke Bulog. Bahkan alasannya? bahkan perusahaan daerah pun tidak bisa beli langsung ke Bulog. Alasannya oleh Bulog disampaikan bahwasanya mereka menciptakan sistem itu untuk menjamin supaya Bulog tidak rugi. Jadi distributor-distributor ini, Suri dan kawan ini sudah ditetapkan sebelum daging ini diimpor gitu. Jadi ya katakanlah Bulog mau ngimpor nih, terus kemudian distributornya siapa yang mau beli gitu. Nah, Suri dan kawan-kawan dibayar separuh, baru kemudian daging sampai di Indonesia sudah langsung ke distributor ini. Yang si perusahaan-perusahaan lain itu yang berusaha beli langsung itu tidak bisa. Nah, inilah salah satu penyebab yang kami temukan begitu memicu harga daging kerbau ini naik mahal karena Bulog mengimpor daging kerbau itu di harga ya mungkin kalau sampai di Jakarta mungkin 60.000 gitu ya, 60 ribuan. Kemudian Bulog mengambil margin segala macam, dia lepas di harga 70.000 katakanlah. Nah, dilepas di harga 70.000 ke distributor ke PT Suri ini. Suri kemudian menjualnya di harga 85.000. Ada margin 15.000 sendiri gitu ya. Ya saya nggak tahu lah bagaimana caranya hitung-hitungan margin bisa sampai seperti itu ya. Itu nanti urusan beda lagi gitu. Nah, inilah yang tadi saya sebut bahwasanya rantainya terlalu panjang gitu. Rantainya terlalu panjang sehingga bikin harga jadi naik. Iya, dan ini juga sebetulnya diakui oleh Bulog karena mereka tidak punya kemampuan untuk menjangkau pasar retail langsung gitu. Mereka tidak punya jaringan distribusi langsung dan lain-lain. Punya tetapi belum semasif pedagang-pedagang daging yang lain gitu. Sehingga mereka membutuhkan distributor. Alasannya begitu, sehingga mereka harus memerlukan distributor. Nah, monopoli dugaan kami, monopoli di tingkat distribusi inilah yang memicu harga daging kerbau makin naik. Padahal tadi ada perusahaan yang tercatat ya Mas ya? Ada yang tercatat, tetapi pedagang-pedagang ini dari yang kami temukan hanya bisa belinya ke Suri. Oke, kenapa harus ada tangan ketiga ketika bisa dari satu pihak langsung pihak lain? Gak bisa jawab ya, gitu. Ya saya pikir begini ya, kalau misalnya pedagang-pedagang lain atau distributor lain bisa beli langsung ke Bulog, pasti mereka akan dapat harga langsung dari Bulog, bukan harga yang sudah ada di distributor. Tetapi Bulog menutup kesempatan itu, menutup pintu itu hanya kepada distributor yang sudah terdaftar dan ngasih panjar, gitu. Termasuk si PT Suri ini. Oke, nah bicara soal peluang nih Mas Anam, bagaimana dengan tadi peluang dari niat baik pemerintah yang sudah kepikiran nih untuk mengkompetitifkan harga di tengah tadi kekacauan tadi begitu, karena kita ingat sebentar lagi tuh mau Ramadan, habis betul. Ramadan Idul Fitri gitu kan, gimana peluangnya Mas? Ya kalau untuk peluang saya pikir terakhir kemarin Kementerian Pertanian sudah menerbitkan rekomendasi teknis untuk Bulog. Jadi dia bisa mengimpor bagian dari 100.000 ton kerbau yang sudah diputuskan di Rakortas itu. Jadi ya mungkin Maret mungkin sudah bisa masuk gitu. Daging akan masuk, tapi kita belum tentu bisa menjamin apakah daging yang masuk ini akan bikin harga turun gitu kan. Itu kita nggak bisa menjamin. Tapi secara teori begitu. Kalau importirnya lebih banyak, maka importir ini kan dia bisa mengakses banyak penyuplai dari negara asal gitu. Sehingga ketika banyak sumber, otomatis harga juga akan kompetitif gitu. Jadi ya silahkan, ini nanti keputusan pemerintah, kami hanya menyampaikan kondisinya seperti ini, begitu. Dan ya kita tunggu. Kita tunggu, sebagai masyarakat deg-degan ya, sebentar lagi Ramadan nih. Habis Ramadan Idul Fitri ya, aduh ibu-ibu terutama nih pasti pusing juga. Meskipun bukan tadi ya, bukan daging yang
menjadi olahan langsung di rumah, tapi kan ya kita juga makan ke rumah makan Padang tadi misalnya, makan mie ayam atau makan bakso gitu kan. Oke, kurang lebih itu. Terima kasih banyak Mas Anung sudah ngobrol di Cakap-Cakap kali ini. Mudah-mudahan kita tunggu liputan selanjutnya kalau tadi dibilang ada lanjutannya gitu kan. Terima kasih banyak ya Mas Anung sudah join kali ini. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui lebih detail soal laporan utama, judulnya apa Mas? Judul di cover itu Rebutan Daging Kerbau India. Rebutan Daging Kerbau India. Bisa langsung buka di majalah.tempo.co ataupun dapatkan majalah versi cetaknya. Akhir kata, saya Dejihan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kita jumpa di Cakap-Cakap selanjutnya.